Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Seviana dengan NIM 202035002 dengan program studi Pendidikan Matematika di Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membahas bab tantangan dan masa depan ilmu. Topik pembahasannya adalah yang pertama, gambaran dan masa depan ilmuwan. Yang kedua, tantangan dan masa depan keilmuan. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Yang keempat, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pertama, gambaran dan masa depan ilmuwan. Teknologi sangat jelas dibutuhkan oleh manusia untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di kehidupan. Ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan. Perkiraan masa depan masyarakat. Beberapa karakteristik umum yang dapat ditujukan petunjuk secara ciri masyarakat di masa depan yaitu: yang pertama, kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Istilah globalisasi asal kata global yang berarti umumnya, utuhnya, kebulatannya. Bermakna bumi sebagai satu keutuhan, seakan tanpa kapal batas administrasi negara. Dunia menjadi amat transparan, serta saling ketergantungan antara bangsa di dunia semakin besar. Dengan kata lain, menjadikan dunia sebagai satu keutuhan dan satu kesatuan. Terdapat 4 bidang kekuatan globalisasi yang paling kuat dan menonjol dengan daya dobraknya, yakni bidang iptek. Terdapatnya perkembangan yang semakin kuat dipercepat dengan penggunaan berbagai teknologi yang canggih seperti komputer dan satelit. Kekuatan pertama, globalisasi berbagai teknologi, membuat bumi seakan-akan menjadi sempit dan transparan. Baru dalam bersikap dan berbicara tanpa batas negara. Bidang iptek dalam pengembangan yang mengarahkan ke ekonomi regional atau ekonomi global tanpa mengenai batas-batas negara. Di berbagai bagian negara telah berkembangnya kelompok-kelompok ekonomi regional. Gejala lainnya adalah makin luasnya perusahaan multinasional sebagai perusahaan raksasa yang kakinya tertanam kuat di berbagai negara. Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara hanya berkapal batas politik saja, sedangkan dari segi ekonomi semakin kabur. Bidang lingkungan hidup. Bidang ini telah menjadikan bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional yang mencapai puncaknya pada konferensi tingkat tinggi KTT. Untuk nama resminya konferensi PBB mengenai lingkungan hidup dan pembangunan UNCED pada awal Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Kerusakan ini ke berbagai negara dan sekitarnya, bahkan mengancam keselamatan planet ini. Oleh karena itu, diperlukan wawasan dan kebijakan yang tepat dalam bidang pembangunan yang menjamin kelestarian dan keselamatan lingkungan hidup, atau pembangunan yang bermanfaat dengan wawasan lingkungan. Bidang pendidikan berkaitan dengan identitas bangsa termasuk budaya internasional atau nasional. Di sampingnya adanya gagasan pendidikan dalam globalisasi, terjadinya pula secara langsung menerpa setiap individu manusia melalui buku, radio, televisi, dan lainnya. Di samping itu, keempat bidang tersebut, kecenderungan globalisasi ini juga tampak dalam bidang politik, hukum,
dan HAM, paham demokrasi, dan sebagainya. Kecenderungan globalisasi tersebut merupakan suatu gejala yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, banyak gagasan dalam menghadapi globalisasi yang menekankan perlunya berpikir dan berwawasan global, namun harus dapat menyesuaikan keputusan dan tindakan dengan keadaan nyata di sekitarnya. Yang kedua, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan IPTEK yang semakin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Globalisasi perkembangan IPTEK tersebut dapat berdampak positif ataupun negatif, tergantung pada kesiapan bangsa serta kondisi sosial dan budayanya untuk menerima limpahan informasi atau teknologi tersebut. Segi positifnya antara lain memudahkan untuk mengetahui perkembangan IPTEK yang terjadi di dunia, sedangkan segi negatifnya akan timbulnya apabila kondisi sosial budayanya belum siap menerima limpahan itu. Percepatan perkembangan IPTEK tersebut terkait dengan landasan ontologisme, epistemologisme, dan aksiologisme filsafat ilmu. IPTEK membantu mengembangkan peranti yang dapat mengatasi berbagai kekurangan atau keterbatasan alat indera. Daripada gilirannya, peranti ini sangat membantu pengembangan IPTEK itu sendiri. Globalisasi perkembangan IPTEK yang sangat cepat tersebut adalah peluang dan tantangan. Terbuka peluang bagi kita untuk meningkatkan perkembangan IPTEK tersebut secara dini, sehingga apabila masyarakat belum siap menerimanya, maka akan berubah menjadi tantangan. Yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Pada umumnya, bentuk komunikasi langsung, verbal atau non-verbal, dikenal sebagai alat komunikasi antar pribadi, interpersonal communication, baik komunikasi antar orang maupun komunikasi dalam kelompok kecil, dengan ciri pokok adanya dialog di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Sehingga bentuk komunikasi yang bercirikan monolog adalah komunikasi publik yang dibedakan atas komunikasi pembicaraan pendengar. Beberapa unsur proses komunikasi yaitu A. Sumber pesan sebagai harapan, gagasan, perasaan, atau perilaku yang diinginkan oleh pengirim pesan. B. Menyandingkan encoding, yaitu pengembangan atau penerjemahan isi pesan ke dalaman bentuk dalam serasi dengan alat pengiriman pesan. C. Transmisi pengembangan pesan. D. Saluran. E. Pembukaan sandi, yaitu penerjemahan kembali apa yang diterima keadaan isi pesan oleh penerima. F. Reaksi internal penerima sesuai pemahaman pesan yang diterima. G. Gagasan atau hambatan yang dapat terjadi dalam semua unsur dasar lainnya. Pengembangan komunikasi dengan arus informasi yang sangat padat dan akan dipercepat di masa depan, mencakup keseluruhan unsur-unsur dalam proses komunikasi tersebut. Yang keempat, peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesionalisme dalam berbagai bidang kehidupan manusia.
Karena perkembangan iptek semakin cepat, secara perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasannya dan pengetahuannya, serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkan. Layanan yang diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kehidupan masyarakat tersebut. Status profesional memiliki persyaratan yang berat, sehingga tidak semua jenis pekerjaan dapat memperolehnya. Sehingga tuntutan mutu layanan profesional tersebut semakin tinggi pula. Harga itu menuntut semua kerja dengan tenaga profesionalnya yang semakin erat. Dengan demikian, kualitas hidup, kualitas manusia dalam masyarakat di masa depan akan lebih baik lagi. Pembahasan yang kedua adalah tantangan dan masa depan keilmuan. Tantangan di masa depan keilmuan dibagi menjadi 3, yaitu hubungan antara kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Dengan pengertian keilmuan, kemajuan ilmu dan teknologi yang semulanya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang berbagai hebatnya, ternyata tanpa disadari teknologi pun memenjarakan manusia. Yang kedua, hubungan antara agama, ilmu, dan masa depan manusia. Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihatkan dalam konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikirkan berbagai keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang layak. Yang ketiga, hubungan antara etika, moral, norma, dan ilmu pengetahuan. Etika menilai berbagai manusia. Maka lebih tepatnya dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Dan dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari sebagai segi baik atau tidak baiknya dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Pembahasan yang ketiga adalah peran dan tanggung jawab ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Peran sebagai intelektual. Seorang ilmuwan sosial dan dapat tetap mempertahankannya yang kontinunya dengan masyarakat sekitarnya dan suatu keterlibatan yang intensif dan sensitif. Yang kedua, sebagai ilmuwan, dia akan berusaha memperluas wawasan teoritis dan keterbukaannya sebagai untuk kepada kemungkinan dan penetapan baru dalam bidang keahliannya. Yang ketiga, sebagai teknikus, dia tetap menjadikan keterampilannya memakai instrumen yang tersedia dalam disiplin yang dikuasainya. Dua peran terakhir memungkinkan dia menjaga martabat ilmunya, sedangkan peran utama mengharuskan untuk turut menjaga martabat manusia. Karena kita semua tahu bahwa ilmu merupakan hasil karya seseorang yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka dari itu
Fungsi seseorang ilmuwan tidak hanya berhenti pada kenelahannya dan keilmuannya secara individu, namun juga tanggung jawabnya, program keilmuannya sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tanggung jawab ilmuwan dalam mengembangkan ilmu sekarang kurangnya berdimensi religi atau etis dan sosial. Pada intinya, dimensi religi atau etis, seseorang ilmuwan hendaknya tidak melanggar kepatutan yang dituntut darinya. Berbagai etika umum dan etika keilmuan yang ditekuninya. Pembahasan yang keempat adalah upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Kalau nilai masih bersifat umum, maka sikap selalu terkait dengan objek tertentu dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut. Dapat positif atau negatif. Sebagai kemampuan internal, kemungkinan dari berbagai alternatif untuk bertindak dalam sikap dan dapat dibedakan atas 3 aspek. Aspek kognitif, aspek afektif, aspek konatif. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan haruslah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek pelestarian dan aspek diwujudkan pembaruan. Nilai-nilai luntur yang mendasari kepribadian dan kebudayaan Indonesia seyogyanya akan tetap dilestarikan agar terhindar dari krisis identitas. Yang kedua, pengembangan kebudayaan. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Unsur terakhirnya tersebutlah yang paling mudah berubah dibandingkan dengan unsur lainnya. Akan tetapi, perubahan masyarakat Indonesia di masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi telah menyebabkan keseluruhan unsur-unsur tersebut akan mengalami pengaruh yang kuat. Oleh karena itu, manusia Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh budaya setempat secara etis dan yang ada di Nusantara. Budaya Indonesia yang berkembang di puncak budaya-budaya Nusantara tersebut, tetapi juga menerima berbagai pengaruh budaya dunia. Dalam menghadapi berbagai pengaruh tersebut secara individu diharapkan dapat menyelaraskan dengan berbagai antara dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang selalu berubah tersebut dengan berhasil saling berpengaruh dalam pengembangan kebudayaan ini merupakan hal yang lumrah. Yang 3, pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan. Oleh karena itu, pendidikan selalu berorientasi pada penyimpangan pendidikan peserta didik untuk berperan di masa depan yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan
sarana pendidikan sebagai salah satu persyaratan utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Khusus untuk menyongsong era globalisasi yang makin tidak terbelenggu terhadap berbagai hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hamyono mengemukakan 5 strategis dasar dalam era globalisasi tersebut, yakni A. Pendidikan untuk mengembangkan iptek dipilih terutama dalam bidang-bidang yang vital seperti manufacturing, pertanian sebagai modal utama untuk menghadapi globalisasi. B. Pendidikan untuk mengembangkan keterampilan manajemen termasuk bahasa-bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik sehingga instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi. C. Pendidikan untuk mengelola kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kebudayaan hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. D. Pendidikan untuk mengembangkan sistem nilai termasuk filsafat, agama, dan teknologi demi ketahanan sosial budaya tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa. E. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan tersebut. Pengelola sistem pendidikan formal dan non-formal demi menggalakkan peningkatan kemelaratan mutu, relevansi, efisiensi SDM secara keseluruhan. Khusus untuk pendidikan tinggi terhadap kecenderungan berkembangnya pola pemecahan masalah sebagai multidisiplin. Oleh karena itu, diperlukan suatu program pendidikan yang sangat kuat dalam dasar keahlian yang akan mencapai wawasan keilmuan dan membuka peluang kerjasama dalam bidang keahlian tersebut. Sekian dari presentasi saya. Salah katanya saya minta maaf dan terima kasih.